perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, sholat sunnah, tahajud, duha, pokoknya wah luar biasa. Tetapi malah semakin tidak ada jalan keluar. Kenapa? Rezeki saya bisa datang dari segala arah. Luapkan perasaan kita, luapkan rasa berkecukupan, dan itu rahasianya. Quran surat At-Tolaq ayat yang kedua. Surat At-Tolaq ayat yang kedua. Saya tidak membacakan semua ayat ini, tapi saya hanya memenggal bagian akhir dari Quran surat At-Tolaq ini. Dan ini sudah tidak asing lagi. Bahkan banyak sekali di toko-toko buku yang menjual ini sebagai doa 1000 dinar. Disebut doa 1000 dinar karena ini penarik rezeki. Tetapi banyak yang sudah baca doa ini berulang-ulang, ternyata rezekinya gak datang-datang. Ingat bahwa doa yang berupa kata-kata itu hanya casing luar. Sebetulnya yang dipahami semesta bukan casing luarnya, tetapi getaran yang di dalam. Oke, mari kita baca. Nah, di penghujung Quran surat At-Tolaq ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Perhatikan saya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar. Tentu saja ini jalan keluar dari apa? Betul nggak? Jalan keluar dari apa? Kalau disebut jalan keluar, berarti kita di dalam atau di luar? Di dalam. Ulangi ya, kan ini akan diberi jalan keluar. Berarti posisi kita di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam. Di dalam apa? Kita sedang terkurung oleh jeruji yang diciptakan oleh kita sendiri. Makanya ya, di buku The Power yang ditulis oleh seorang yang sangat inspiratif tingkat dunia, ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, kita ini membuat satu jeruji. Memikirkan yang negatif lagi, kita bikin 2 jeruji. Memikirkan yang negatif lagi, kita membuat 3 jeruji. Bayangkan, selama hidup Bapak Ibu berpikir negatif sudah berapa kali? Tak terbatas bukan? Kalau diibaratkan sangkar burung, kira-kira jerujinya itu udah berapa banyak itu? Di mana kita tertinggal? Di dalam. Siapa yang bikin jeruji itu? Kita sendiri. Jadi ternyata pikiran dan perasaan yang negatif mampu menciptakan jeruji persis seperti kita berada di sangkar burung. Oke, paham sampai sini? Nah, tapi ayat ini sering didangkalkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Udah aja, takwa aja, takwa. Takwa apa? Udah, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, sholat sunnah, tahajud, duha, pokoknya wah luar biasa. Tetapi malah semakin tidak ada jalan keluar. Karena kita tidak memahami ayat ini secara persis. Saya bukan menyepelekan baca Quran, bukan menyepelekan sholat, bukan menyepelekan ritual-ritual agama, bukan. Kalau itu dilakukan dengan kesadaran, yes. Apalagi baca Qurannya bisa menangkap esensinya, yes. Tapi kalau cuma mengulang-ulang bacaan dan kita sendiri tidak mengerti yang kita baca, Allah tidak memahami casing luar, Allah memahami getaran yang di dalam. Clear sampai sini? Oke, pahami ini dengan baik. Baik, jadi kita udah terkurung di mana tadi? Di dalam sangkar. Siapa yang bikin jerujinya? Kita sendiri. Yang tahu berapa banyak jeruji yang kita bikin siapa? Siapa? Kita aja terus. Siapa? Bilang saya sekali-kali ya. Berani mengambil resiko. Kalian itu saya diikut-ikut aja. Ulangi. Kita terkurung di mana sekarang? Di dalam. Ya.
Siapa yang bikin jerujinya? Saya. Jadi saya sekarang sedang terkurung di jeruji buatan saya. Dibuat oleh pikiran, perasaan, dan kata-kata saya sendiri. Yes? Oke. Sekarang saya ingin ada jalan keluar. Gimana caranya? Logikanya gimana? Berarti jeruji-jeruji yang pernah saya buat itu harus saya patahkan satu-satu. Dan di mana jeruji itu ada sekarang? Di alam bawah sadar saya. Berarti saya harus mengubah program-program salah pada diri saya. Harus saya runtuhkan satu persatu sehingga saya bisa menemukan jalan keluar. Jadi takwa dalam konsep ini apa sebetulnya? Takwa dalam konsep ini adalah mematahkan semua jeruji buatan kita sendiri. Jadi bertakwa kepada Allah, mematahkan jeruji. Loh, apa hubungannya? Perhatikan saya. Kalau kita sudah tahu dan kenal kepada Allah, kita tahu bagaimana cara mekanisme alam semesta ini bekerja. Di situ kita punya peluang untuk mematahkan semua program-program yang pernah kita buat. Sepanjang kita tidak mematahkan jeruji-jeruji itu, sepanjang itu kita terkurung di dalamnya dan tidak ada jalan keluar. Clear sampai sini? Clear? Oke, lanjut dulu. Nah, wa yarzukhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Yuk lihat saya semuanya. Mau diberi rezeki dari arah yang tidak disangka? Mau. Benar-benar mau? Mau. Saya tanya dulu, ada yang bekerja nggak? Acungkan tangan, satu orang aja. Oke, ibu di mana bekerja? Ngajar. Oke. PNS? Tidak. Ibu dapat gaji bulanan? Oke. Ibu siapa namanya? Mohon maaf. Siti Hadijah. Mohon maaf ya ibu. Ibu Siti Hadijah mengajar. Dapat gaji bulanan. Ibu percaya bahwa kehidupan ibu adalah gaji ibu. Percaya? Percaya. Sudah, itu aja. Ibu tidak akan dapat dari mana-mana. Itu aja. Bahkan kita menganggap seolah-olah yang menghidupi kita itu bukan Allah lagi, tapi gaji saya. Dan gaji itu sudah menjadi Tuhan bagi ibu. Tapi itu tidak disadari. Sekarang periksa, kenapa ibu mengajar? Berarti ibu bekerja kan? Kenapa ibu bekerja? Di sini didorong oleh, kalau saya tidak bekerja, saya nggak dapat uang. Kalau saya nggak dapat uang, berarti saya tidak akan bisa hidup. Berarti ibu digerakkan untuk mengajar oleh ketakutan akan kekurangan. Dan saya pastikan setiap bulan kita akan kekurangan terus. Saya pastikan. Tidak. Syukur kalau begitu. Tetapi harus diperiksa. Yang menyebabkan saya ingin mengajar itu apa? Oh, saya jadi guru karena saya direncanakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, dan saya menjadi guru bukan untuk uang. Tapi saya ingin melayani siswa-siswa yang butuh kasih sayang Allah lewat bidang studi yang saya ajarkan di sekolah saya. Bismillahnya sudah masuk di jalur. Apa yang terjadi? Setelah itu ibu lupakan gaji. Jangan terlalu percaya bahwa hidup ibu adalah gaji ibu. Kalau kita terlalu percaya bahwa hidup saya adalah gaji saya, berarti kita tidak akan kebaikan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita telah mengunci seolah-olah rezeki saya adalah gaji saya. Saya guru, Bu. Saya juga guru. Guru fisika. Jadi saya pernah jadi guru juga. Ya,
Sekarang saya udah pensiun. Udah 58 tahun. Karena syarat PNS itu sudah mengabdi 30 tahun boleh pensiun. Saya bukan pensiun dini, pensiun muda biar bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena harga diri saya, kesehatan saya, mimpi saya, moralitas saya, kebahagiaan saya itu milik saya, dan saya boleh memutuskan sesuatu. Dan siapa yang berani memutuskan sesuatu, berarti dia sudah level 200 ke atas tuh kesadarannya. Jangan takut untuk memutuskan. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di tempat dan tidak cukup gajinya, putuskan untuk keluar dari situ. Tidak cukup itu adalah sinyal dari semesta bahwa Anda harus bekerja di tempat lain. Ini yang terjadi malah protes, demo, ngumpulkan teman-teman ya supaya gaji dinaikkan. Nggak bisa. Setiap pengusaha punya aturan sendiri. Kalau ingin menaikkan gaji, bikin usaha sendiri, tentukan gajinya oleh kita sendiri, berapa kita mau digaji sebulan, itu baru keren. Nah, ada yang lucu, ingin jadi orang kaya tetapi bekerja di orang, sementara di kerjaan itu kita sudah tahu gajinya terbatas. Berlawanan nggak? Berlawanan. Kalau kerja di orang kan gajinya tentukan orang, dan waktu kita akan diambil oleh orang yang mempekerjakan kita, betul? Dan kita akan hidup di aturan orang, dan semua hak kita dirampas oleh orang yang mempekerjakan kita. Paham maksud saya? Jadi kalau bekerja di orang itu sama dengan kita sedang merencanakan masa depan orang. Kita lupa merencanakan masa depan kita sendiri. Makanya saya keluar duluan. Saya tidak mau menghabiskan umur saya di situ sampai 65, 70. Kenapa? Karena saya tidak mau terus-menerus diatur orang. Saya ingin mendapatkan kemerdekaan untuk mengatur penghasilan saya berapa dalam sebulan. Itu urusan saya dengan diri saya. Kalau kerja di orang, kalau kerja dapat uang, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Saya menciptakan sistem, saya tidur pun saya harus dapat uang. Gimana caranya saya tidur dapat uang? Bisa, bisa. Mau tahu caranya? Ciptakan sistem. Saya bikin buku, buku saya dibeli orang. Saya lagi tidur, yang beli buku terus antri. Sekarang banyak orang yang nonton YouTube saya. Saya lagi tidur, banyak yang nonton YouTube saya. Iklan masuk. Jadi kita menciptakan sistem. Kalau kita tidak menciptakan sistem, padahal ada saatnya di mana kita tidak bekerja, kita butuh uang. Nih saya kasih tahu, mohon maaf ya, yang kerja di swasta, kan kalian tidak selalu bekerja. Ada saatnya di mana kalian tidak bekerja lagi, tapi masih butuh uang. Gimana caranya? Berarti harus menciptakan sistem. Ada saatnya saya nanti tidak bekerja, tapi saya butuh uang, bahkan lebih banyak di masa tua. Gimana caranya? Semua itu tergantung cara kita berpikir. Saya bikin kos-kosan, yang ngekos bayar walaupun saya tidur. Betul nggak? Iya. Ruko-ruko yang di depan bayar. Saya mau tidur siang, mau tidur malam, mau tidur sore, tetap aja dia bayar. Jadi kita harus menciptakan sistem. Gimana caranya? Mengubah pikiran dan perasaan kita. Tentu banyak hal lain, ibu bapak. Tetapi kita sering tidak berpikir tentang itu. Padahal ada saatnya di mana kita tidak bekerja, butuh uang. Setuju nggak dengan saya? Oke. Nah, kalau kita percaya satu-satunya hidup saya adalah gaji saya, mengunci nggak itu? Ngunci. Sama seperti ibu bapak punya pikiran begini. Saya akan punya beras kalau saya punya uang. Berarti saya akan punya beras kalau punya uang. Berarti kalau nggak punya uang, nggak ada beras. Kenapa sih tidak dibuka pikirannya? Ada uang, nggak ada uang, beras pasti ada. Tergantung keyakinan kita.
Saya sudah membukanya, pikiran saya. Ada aja beras. Saya parkir mobil aja di depan ada 7 karung masuk ke bagasi. Ini maksud saya. Semua yang bikin batasan siapa? Kita. Yang bikin kelangkaan siapa? Kita. Yang bikin kelimpahan siapa? Kita. Saya makannya avocado, alpukat setiap hari. Saya bilang sama istri saya, usah dipikirin makanan saya. Ada uang gak ada uang, alpukat pasti datang. Iya. Tadi malam jam 10 malam, pas maghrib, orang kerja di rumah bilang, Pak, alpukat nu kamari tos baruruk. Nanti ada. Saya makan sahur, ada alpukat 1 peti. Dari mana ini? Tadi malam Pak ada tamu jam 10. Ngirim alpukat. Kan tidak mesti harus ada uang. Kenapa dia bisa datang? Karena saya yang menariknya. Kenapa dia bisa datang? Karena ada orang yang digerakkan oleh semesta. Cara itu bukan wilayah saya. Cara itu wilayah Allah. Karena saya kalau berpikir cara sulit. Karena saya tidak tahu. Saya ingin keliling dunia sama istri saya. Kalau saya berpikir cara, pasti yang pertama saya lihat adalah saldo saya. Yang kedua, kemudian saya mikir-mikir, ini saldo cuma segini. Buat ini, pusing saya. Tapi kalau saya pasti bisa keliling dunia. Dan saya imajinasikan, saya rasakan, saya sudah di negara ini, negara ini, negara ini, negara ini. Caranya datang dari semesta. Baru nyampe di Indonesia 1 bulan sama istri saya. Ada lagi yang ngajak, Pak ada waktu? Kemana? Kita ke Eropa Pak. Oh iya. Gimana tiket? Jalan, Bapak tinggal naik pesawat aja. Hotel gimana? Sudah. Pulangnya dibekelin. Coba. Saya keliling ke semua negara di dunia ini. Nyaris tidak mengeluarkan uang. Karena saya tidak berpikir, saya akan keliling dunia kalau punya uang. Tapi saya akan keliling dunia, caranya terserah semesta. Saya cuma mengimajinasikan dan merasakan seolah-olah saya sudah berada di sini, di sini, di sini, di sini. Saya kemarin baru pulang dari Jepang, 12 hari di Jepang. Ya, tidak mengeluarkan uang. 0. Tapi saya tidak berpikir gratis. Tidak ingin gratis. Saya imajinasikan, saya rasakan seolah-olah saya sudah di sana. Lagi ngobrol tentang Jepang, tiba-tiba ada yang datang. Ayah ngobrol apa? Ini kita mau ke Jepang. Kapan? Bulan depan. Dari saya ayah. Dari saya. Kan tiba-tiba ada orang yang datang kemudian membayarkan saya. Saya bilang ini saya berempat. Gak apa-apa. Mau nambah lagi siapa? Gitu. Coba. Nah selama ini kalau Bapak Ibu kita jalan-jalan yuk. Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Ya Allah saya ingin jalan-jalan keliling dunia gitu. Tapi dalam bilang gak mungkin. Uang dari mana? Betul nggak? Yang dipahami yang doa tadi kata-kata atau yang di sini? Di sini, di sini. Bahkan kita tidak percaya kalau ada di situ. Bahkan kita tidak melayakan diri untuk ada di situ. Sering nggak Bapak Ibu? Mohon maaf, secara tidak sadar kita tidak memantaskan diri. Sering? Sering. Ubah sekarang. Saya pantas, saya layak, saya baik-baik. Saya pasti ke sana. Jadi ngerti sekarang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari penjara lama, masuk dalam dunia baru. Patahkan semua jeruji. Gimana caranya? Yakin kalau semua yang negatif yang kita buat selama ini yang membuat kita terpenjara bukan dari Allah. Semua itu adalah dari kita sendiri. Allah itu kekuatan positif. Allah itu kekuatan positif. Allah itu disebut oleh orang-orang yang sudah berkesadaran cinta. Cinta bukan rasa perasaan, tapi kekuatan positif.
Oke, lanjut dulu ya. Ini agak lama muter-muter di sini ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Yuk sekarang jangan menyangka bahwa rezeki kita satu-satunya adalah itu. Buka jerujinya. Rezeki saya bisa datang dari segala arah. Luapkan perasaan kita, luapkan rasa berkecukupan. Dan itu rahasianya.